Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertatap layar ya, yang seperti biasa kita bertatap muka, tapi mungkin sekali-kali kita bertatap layar, dan mudah-mudahan tatap layar ini tidak mengurangi esensi pembelajaran kita untuk melanjutkan silabus pembelajaran kita yang alhamdulillah sudah beberapa pertemuan kita lakukan, dan senantiasa apapun pembelajaran yang sudah kita lakukan menambah wawasan, itu nomor satu. Dan yang paling penting juga bukan hanya menambah pengetahuan atau wawasan tadi, tapi juga membawa menuju kepada kesadaran dan mentransformasikan dalam perilaku kita sehari-hari. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sehat ya semua. Pagi hari ini kita belajar lagi, dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan berarti juga paling tahu, paling benar. Tetapi seperti biasa spirit kita adalah belajar bersama sesama murid yang terus-menerus mengupdate pengetahuan, dan kita sama-sama berbagi puzzle pengetahuan yang mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan dari aliran pengetahuan yang diberikan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Dan karena kita mau memasuki Ramadan, jadi mungkin kita akan masuk ke pembahasan ini, karena saya rasa dari kemarin kita udah bicara dalam konteks panjang lebar ya, dalam silabus besar kita tentang meniti ke dalam diri gitu, tentang memahami diri, tentang bagaimana menyadari kesadaran diri ini. Dan mungkin kita kaitkan di pembahasan pagi hari ini karena akan masuk ke Ramadan. Sekali lagi kita akan bahas ini dalam perspektif yang lebih luas gitu. Baik, Ibu dan Bapak, teman-teman, sahabat yang dirahmati Allah, seperti biasa saya izin pakai coret-coret gitu ya, supaya nanti ada visual untuk mudah untuk menjelaskan gitu. Oke, saya rasa mendengarkan kata Ramadan ini sangat udah sangat lazim lah ya, dan ini menjadi sesuatu hal yang semua umat Islam ini pasti menunggu-nunggu gitu ya. Dan kita akan masuk ke bulan Ramadan ini dengan banyak perspektif gitu. Nah, cuman ada satu hal yang selalu saya ulang-ulang gitu ya. Jadi saya izin ya kembali kepada pembahasan kita untuk kita review gitu. Nah, saya izin pakai coret-coret nih Ibu Bapak. Nah, gini kira-kira. Oke. Kita sudah bahas ya teman-teman Ibu dan Bapak, dalam konteks apapun itu gitu. Kan ada 2 poin gitu ya. Bahwa kemarin kita udah bahas panjang lebar tentang manusia gitu kan. Betapa manusia ini menggunakan atau diberikan yang namanya akal gitu kira-kira. Nah, ketika akalnya digunakan, dia masuk dalam wilayah yang namanya sadar gitu. Gitu kan, sadar lah gitu intinya. Nah, tapi kan kita udah bahas kemarin gitu ya, bahwa ternyata dalam wilayah sadar ini ya nggak banyak gitu yang dilakukan dalam bentuk sadar. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan yang kita lakukan itu adalah habits atau kebiasaan yang datangnya hanya dalam konteks yang namanya dogma dan doktrin gitu misalkan. Akhirnya kalau ini dilakukan ya hanya menjadi kebiasaan atau kita sebut sebagai tradisi aja gitu kira-kira. Nah, maka ketika sesuatu dilakukan hanya dalam bentuk wilayah tradisi atau kebiasaan gitu, nah boleh jadi kan cuman hanya jadi ikut-ikutan gitu. Yang lain ngerjain ikut, yang lain ngerjain ikut gitu. Nah, makanya kan Quran itu sangat menghimbau lah ya. Kalau ada kata himbauan itu mungkin kita belok dulu sedikit gitu, supaya nanti kita ngerti bahwa di surat 17 ayat 36 tuh ada statement yang sangat menarik untuk membuat kita tuh merenung gitu. Kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi jangan sampai ngikutin sesuatu yang kamu nggak tahu gitu. Kenapa? Karena kalau ngikutin sesuatu yang nggak tahu berarti nggak sadar gitu ya. Kita udah bahas bahwa lawan kata sadar itu akhirnya jadi mabuk gitu. Artinya hanya mengikuti sesuatu yang kita nggak ngerti ini untuk apa gitu.
Padahal nanti kita ngerti bahwa setiap syariat, setiap ritual itu adalah jembatan menuju titik sampai gitu kan intinya. Nah, maka sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah, maka di surat 6116 juga ada satu statement, 116 tuh ada kalimat menarik begini juga. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi kalau ngikut-ikutan gitu, ya udah yang lain ikutan. Jadi kenapa harus melakukan ini? Ya pokoknya yang lain juga ngikutin gitu. Gitu ya. Di situ tidak ada dasar argumen yang dimengerti gitu kira-kira. Makanya ya kembali apa yang udah kita bahas ya, mungkin ritual-ritual ini hanya jadi kebiasaan gitu. Makanya kalau kita udah agak luaskan lagi pemaknaan kata atau statement wajib itu kan sebetulnya bukan harus gitu ya, tetapi perlu gitu. Makanya kutiba itu nanti ketika ada kata-kata diwajibkan, kamu perlu loh ya, gitu intinya. Berarti kalau perlu ini kan kaitannya untuk diri dong, gitu intinya. Sehingga seseorang yang melakukan ritual dengan kesadaran pasti nggak berat menjalankannya gitu. Kenapa? Karena tahu kok ini kaitannya untuk apa gitu. Sementara apa yang pernah saya katakan bahwa ya saya melakukan ini juga dalam bentuk penelitian ya, research gitu, saya muter-muter gitu bahwa hampir 90% ya justru hanya menggugurkan kewajiban gitu kira-kira. Nah, makanya mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta gitulah kira-kira. Nah, jadi mungkin kalau bicara dalam konteks cerita ya teman-teman ibu dan bapak tentang Ramadan apa dan lain-lain, nah kita udah hatam lah ya gitu. Tapi apa yang kemarin kita bahas bahwa ada pemahaman di kelas 2+2 dan ada pemahaman di kelas log 10.000 gitu kira-kira. Mungkin ini wilayah basic banget lah gitu kira-kira, syariat lah gitu ya. Tapi di sini kita bicara dalam konteks hakikat gitu. Nah, mungkin hari ini kita akan bicara Ramadan ini dalam wilayah di kelas yang ini gitu. Supaya besok kita masuk ke bulan Ramadan punya other perspektif gitu ya. Bukan cuman hanya nggak makan nggak minum gitu kan. Kita ingat ya satu statement Nabi Muhammad bilang bahwa umatku ini banyak sih yang puasa gitu, tapi mereka cuma dapat haus dan lapar gitu. Nah mudah-mudahan kita bukan hanya dapat haus dan lapar gitu ya, tapi kita benar-benar bisa menyadari bahwa apa sih pemahaman esensi dari dari Ramadan ini tuh buat apa sih gitu intinya. Nah yang menarik adalah kita akan menyadari dulu gitu dari target gitu ya. Kita bicara dalam konteks target dulu gitu. Kita tahu bahwa ending dari bulan Ramadan atau ending dari Ramadan itu ini kita ke pemanasan dulu ya seperti biasa ya Ibu dan Bapak ya. Dan kalau suara saya mulai nggak jelas, takut ada drop, mohon dikasih tahu di chat gitu. Oke. Nah kita bicara dalam konteks dulu begini. Kan kalau kita bicara tentang konteks yang namanya Ramadan, itu endingnya kan selalu lah ya kembali kepada fitrah gitu. Makanya abis Ramadan itu ada Idul Fitri gitu. Nah ini yang lucu juga sih sebenarnya. Ramadan itu kan bulan latihan. Abis Ramadan itu nanti ada Syawal. Syawal itu artinya peningkatan kan, update gitu. Nah ini juga jadi menarik gitu bahwa di bulan Ramadan tuh kita berbuat baik gitu kan. Di bulan Ramadan tuh kita melakukan hal-hal yang baik atau berpuasa apa. Tapi lupa bahwa satu Syawal itu justru ditingkatkan dari bulan latihan gitu. Justru Syawal itu harusnya lebih baik lah gitu kira-kira. Ini kan biasanya di bulan Ramadan semua orang dermawan, tapi satu Syawal balik lagi jadi pelit gitu misalnya. Atau kembali lagi gitu kepada kebiasaan-kebiasaan lama gitu kira-kira. Nah padahal balik lagi ya, ini tuh sebetulnya rangkaian yang gak bisa terpisah gitu. Nah jadi mungkin untuk kita sadari bahwa bulan Ramadan memang secara bulan ya, dia memang 30 hari sih. Tapi beramadan itu kan seumur hidup gitu sebetulnya. Gitu kan. Dalam artian bukan hanya dilakukan dalam 30 hari, bukan. Nah berarti 30 hari ini untuk apa? Untuk latihan sebetulnya. Dan nanti kita ngerti, jangan lupa ya bahwa segala bentuk apapun dalam kehidupan kita ini kaitannya sama apa sih? Sama habits kok gitu. Kebiasaan gitu. Jadi memang 30 hari ini sebetulnya adalah bulan untuk membuat kebiasaan baru gitu kira-kira. Sehingga kebiasaan baru ini diaplikasikan di bulan Syawal ini sebenarnya. Jadi kalau mau bicara dalam lebih esensial gitu ya, bahwa
Ramadan yang sejati itu kapan sih? Justru dimulai 1 Syawal gitu intinya. Justru starting pointnya di sini 30 harinya tuh latihan gitu. Nah maksud saya jangan di latihan menang terus, tapi waktu di perang benerannya kalah mulu gitu kira-kira. Karena mindsetnya mungkin waktu di Ramadan pokoknya all in gitu, tapi lupa bahwa 1 bulan ini untuk kita dalam tanda petik kalau pakai bahasa perspektif teologis yang diulang-ulang gitu ya. Itu untuk latihan perangnya tuh 11 bulan ke depan gitulah kira-kira. Gitu ya. Nah jadi saya rasa kita penting meluaskan dulu dalam konteks ini tuh bukan hanya perilaku 30 hari ini. Bukan 30 hari ini esensinya adalah untuk apa sih? Latihan. Untuk melatih apa sih? Habits gitu. Dan nanti kita tahu bahwa habits yang paling dasar kita sebagai manusia apa sih? Makan minum kok gitu. Makanya di bulan Ramadan itu makan minum diatur, bangunnya diatur, ibadah-ibadah secara ritualnya ditambah gitu. Itu kan concernnya untuk masuk ke dalam konteks yang namanya habits gitu intinya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita ngerti ini bukan hanya dalam tradisi gitu ya, bukan hanya ya udah Ramadan semua orang melakukan ikutan gitu. Terus tapi nanti jadi sibuk nanti sahur makan apa, bukbernya di mana, masaknya apa. Ya oke itu penting gitu, tetapi point of view-nya yang diramadankan tuh apa sih gitu. Atau bahkan arti Ramadan itu apa sih gitu. Karena outputnya adalah apa sih? Balik ke fitrah kok gitu. Nah yang balik ke fitrah tuh apanya? Part mananya gitu. Sehingga begitu kita nanti mengerti dalam konteks ini secara keseluruhan, nanti kita akan menyadari bahwa oh iya ya betapa pentingnya hal ini untuk kita aplikasikan dalam keseharian sebetulnya. Gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman ibu dan bapak kita menyikapi ini bukan hanya selebrasi gitu, bukan hanya ya upacara gitu ya kira-kira. Tapi justru meramadankan diri seumur hidup sih sebenarnya dalam tanda petik ya. Karena balik lagi konteksnya itu tidak dalam hanya berlaku dalam 30 hari gitu intinya. Nah ini saya bikin roadmapnya dulu supaya mudah gitu ya. Nah jadi yang penting sekali lagi poin intinya adalah habits gitu. Dan habits ini nanti kaitannya sama apa? Latihan dan repetisi. Karena kalau nggak ada latihan dan nggak ada repetisi nggak akan aja habits berubah tuh nggak mungkin. Gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara dalam usia yang udah 35 ke atas gitu. Itu kan habitsnya sudah menjadi karakter yang mengerak gitu kira-kira. Makanya perubahan hidup itu datang dari perubahan kebiasaan, datang dari apa? Repetisi gitu. Makanya pengulangan. Makanya it takes time, perlu waktu gitu. Gitu ya. Karena nanti kita ngerti bahwa secara tubuh fisik ini gitu, dia tuh maunya status quo, nggak mau berubah gitu. Makanya perubahan tuh emang susah gitu. Gitu ya. Makanya ketika kita pengen berubah menjadi lebih baik misalkan atau apa, oh itu resistensinya tinggi banget. Kenapa? Karena part dari kebiasaan tubuh ini emang status quo gitu maunya gitu. Makanya dia perlu satuan waktu gitu. Gitu ya. Makanya perubahan itu at least dilakukan berulang-ulang secara repetitif kurang lebih let's say 21 hari gitu misalnya. Makanya penting sekali untuk melakukan perubahan simple tapi direpetisi gitu. Gitu ya. Makanya nanti kita ngerti bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat tepat sekali gitu karena ya kita melakukannya barengan lagi gitu, secara kolektif lagi gitu. Gitu ya. Sebetulnya ini sarana yang dahsyat sih gitu. Gitu intinya. Nah, artinya sekali lagi mindset kita akan masuk ke dalam wilayah training month gitu. Jadi dalam tanda petik ya, apa yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan, melakukan perubahan yang namanya habits. Disadari aja habits apa yang harus dirubah sih gitu. Gitu ya. Nah, nanti pada akhirnya kita kembali menuju kepada si fitrah ini sendiri gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada kata-kata kembali kepada fitrah. Berarti kan kita ini asalnya fitrah yang sedang keluar fitrah dan kembali kepada fitrah gitu. Nah, ini prinsipnya mirip dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Gitu ya. Fitrah ini nanti kalau kita sebut sebagai kembali kepada the origin gitu. Kepada originalitasmu gitu. Gitu ya. Makanya kan kita banyak yang nggak origin ya, nggak original gitu, banyak yang palsu gitu sebetulnya. Makanya kita udah bahas kemarin ada diri sejati, ini sejati. Bahwa kesejatian ini ditutup pakai topeng-topeng kepalsuan gitu. Maka Ramadan itu artinya sangat panas, yang artinya juga bisa dalam konteks membakar
dalam tanda petik apa yang dibakar? Ya kepalsuan tadi gitu. Mungkin kalau kemarin kita pakai bahasa pembahasan kita, membakar sesuatu yang ilusi gitu. Membakar sesuatu yang matrix lah gitu kalau pakai film Matrix gitu. Supaya kamu kembali kepada fitrah itu sendiri gitu. Ya karena kamu tuh fitrah, gitulah kira-kira bahasa sederhananya. Oke ya, nah jadi saya point of view-nya lebih ke perspektifnya dulu untuk kita bisa paham dalam konteks peta gitu ya, petanya dulu gitu. Nah, sekarang gini. Kalau kita berbicara dalam wilayah konteks fitrah, kita balik dulu ke surat 30 ayat 30 yang pernah kita bahas ya, teman-teman Ibu dan Bapak nih. Nah, ada kalimat gini, ini menarik sekali untuk kita renungkan dan untuk kita jadikan sebagai acuan gitu. Nah, kalimatnya tuh begini. Jadi kalau pakai bahasanya itu fa'akim, akim itu menegakkan. Fa'akim wajhaka lidin. Din itu lebih kepada kesadaran sih sebetulnya. Hanif. Jadi kembalilah kepada din yang hanif. Dan din ini mungkin diterjemahkan dalam perspektif bahasanya disebut agama sih. Tapi agama itu kan the way of life juga kan sebetulnya. Tapi poinnya adalah kembalilah kepada kesadaran murni gitu kira-kira. Nah jadi maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada originalitasmu gitu kira-kira. Karena kita tahu bahwa semua originalitas kita itu adalah percikannya Dia kan sebetulnya. Bahwa kita ini adalah spiritual being yang sedang menjalankan human experience gitu. Yang udah pernah kita bahas ya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Jadi balik tuh ke fitrah gitu. Tapi yang menarik kalimat berikutnya adalah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah jadi artinya apa? Kenapa sampai nanti bukan nanti deh. Maksudnya kenapa sampai Nabi Muhammad bilang cuma dapat haus dan lapar? Ya jelas karena gak menuju kepada fitrahnya gitu. Cuman menggugurkan kewajiban. Dan haus dan laparnya jangan-jangan juga cuman mindahin jam makan gitu. Gitu ya, siang gak makan pindahin aja ke malam. Malam juga banyak juga sih makannya gitu. Gitu kira-kira. Dan yang lebih menarik lagi kalau cuma mikirin makan dan minum, banyak yang misalkan ya, maaf banget nih. Habis bulan Ramadan tamat puasanya, wih alhamdulillah tamat. Kenapa dia bisa tamat? Karena nggak ada warung yang buka masalahnya gitu. Akhirnya warung yang buka disuruh tutup gitu. Kenapa? Hargailah orang yang puasa. Kan aneh ya gitu. Justru yang keren itu ketika warung semua buka, semua orang makan gitu katakanlah. Tapi saya tetap puasa gitu. Berarti kalau sekarang saya lagi puasa dan orang lain harus menghormati saya puasa, terus latihannya di mana gitu? Semua orang harus tutup gitu. Hargailah saya yang sedang berpuasa gitu. Terus trainingnya di mana gitu kira-kira? Gitu ya. Makanya kenapa di bulan Ramadan itu asik banget karena semuanya lagi training gitu. Tapi itulah kenapa yang tadi saya cerita bahwa the real puasa, the real Ramadan itu ya 1 Syawal. Ketika semua orang udah makan semuanya bisa dalam tanda petik buka gitu, warung gitu dan seterusnya gitu. Tapi saya tetap untuk memilih puasa gitu. Nah itu yang extraordinary sih gitu. Jadi kalau sekarang tamat hanya gak makan gak minum, ya oke lah gitu. Tapi point of view-nya kan bukan di situ gitu sebenarnya. Gitu ya. Oke ya teman-teman ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi saya rasa itu disclaimer awalnya untuk kita bisa untuk kita bisa lebih luas lagi gitu memaknai ini sehingga nanti kita ngerti dalam konteks apapun nanti kita ngerti bahwa ini ternyata, makanya saya kasih judul lahir dan batin gitu. Ternyata ini bukan hanya dalam konteks lahiriah lah gitu intinya. Tapi juga nanti kita akan menyadari wah betapa dahsyat gitu intinya. Oke, nah sekarang kita awali dulu nih. Yang disuruh puasa tuh siapa sih gitu. Karena kalau nanti kita mengerti dalam konteks ya balik lagi kan selalu ya ini kan ayat ini dibacanya diulang-ulang di bulan Ramadan hafal lagi gitu. Tapi kita penting untuk menelaah dulu gitu. Dimana kalau kita bicara dalam konteks penelaahan ini nanti ada kalimat yang sangat menarik juga untuk kita menyadari bahwa ini ternyata leveling gitu. Kita ke Al-Baqarah 183 aja dulu ya. Wah ini menjadi menjadi sesuatu hal yang sangat
Udah deh, ini pasti dibacain ulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman ibu bapak, kalau kita berbicara perspektif perintah lah ya gitu. Allah tuh mewajibkan kepada sesuatu yang kita agak-agak nggak suka sih sebenarnya. Makanya puasa tuh dikasih wajib gitu. Kan kalau saya pernah nanya sejujur-jujurnya lah ya gitu. Ini survei ini. Saya nanya, teman-teman ibu bapak besok puasa kan makan diatur tuh gitu. Ketika makannya harus diatur, siang nggak boleh. Lebih senang mana sih, makan diatur atau makan bebas? Jawaban jujurnya bebas gitu. Jadi kadang-kadang begitu masuk puasa, alhamdulillah masuk puasa. Juga sebenarnya nggak happy-happy amat orang makan yang mau diatur kok gitu kira-kira. Nah, berarti kan sebenarnya nggak suka kita makan diatur-atur tuh nggak suka gitu. Makanya statement quote and quote wajib ini biasanya sesuatu yang kamu nggak suka gitu. Berarti apa sih? Di situ ada perubahan kan? Ada sesuatu yang berubah. Makanya hal yang kita tidak suka itu bisa menjadi sebuah pelajaran penting. Kita bisa mendapatkan pelajaran di tempat yang kita nggak suka, kita nggak nyaman. Karena kenapa? Pembelajaran yang esensial itu biasanya di tempat yang kita nggak suka gitu. Gitu ya. Makanya di sini ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ini juga menarik teman-teman ibu bapak. Di ayat ini ya, itu ada kalimat atau kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi ibu bapak kalau lagi niat puasa nggak pernah nyebut siam loh. Tapi justru nawaitu saum di situ. Betul nggak? Nggak siam di situ gitu. Tapi justru nawaitu saum gitu. Nah, dalam konteks di sini mungkin ini sepele gitu ya. Ah, cuman siam dan saum sih gitu. Iya ya, kalau sekarang nanti direnungin, jangan-jangan siam dan saum ini dua hal yang esensi loh gitu. Bahwa concernnya adalah saum, tapi di ayatnya jadi siam. Karena nanti kalimat saum itu di Quran cuma ada satu ayat tuh di surat Maryam. Jadi nanti kalau ada kata-kata seperti orang-orang terdahulu, salah satunya siapa yang terdahulu melakukan saum? Ya Maryam gitu. Makanya nanti kita ngerti bahwa puasa ini adalah hal yang penting sekali. Maka dalam setiap tradisi agama itu pasti ada. Gitu. Dan dalam bahasa Sanskrit, upavasa atau puasa ini sebetulnya artinya nggak ada kaitannya sama bukan makan minum sih sebenarnya. Karena upavasa itu adalah upaya untuk mendekatkan kepada yang maha gitu. Jadi ini sebetulnya proses pendekatan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita nanti melihat saum dan siam itu perspektifnya sesederhana berbicara tentang lahir dan batin gitu. Samalah kayak sholat gitu ya. Orang sholat sama orang senam jangan-jangan gak ada bedanya. Kenapa? Karena cuma olahraga gitu. Tapi batinnya gak sholat misalkan. Nah kan point of view-nya bukan dalam konteks hanya olahraga kan. Tetapi dalam konteks juga olah rasa. Maka ada sembah raga, ada sembah rasa gitu. Nah siam dan saum juga nanti kita akan ngerti ya. Tapi kayaknya kita akan bagi dalam beberapa poin gitu ya. Kita hari ini pemanasan awal dulu karena bahas ini tuh nggak mungkin dalam satu pertemuan, nggak bisa gitu. Karena kita akan banyak poin yang harus kita esensialkan di kesadaran gitu ya kira-kira. Nah, cuman saya pengen ngebuka dulu dalam konteks yang jangan-jangan selama ini tuh ngerjainnya nggak nyadar gitu kira-kira. Jangan-jangan niatnya cuman aja bunyi aja gitu. Ngerjainnya cuman ya udahlah pokoknya ini imsak nggak ini sahur udah makan gitu, buka udah gitu. Udah aja tarawih aja. Tapi nggak tahu itu semua tuh kaitannya mau kemana sih gitu intinya. Gitu ya. Nah, jadi hari ini kita bicara basicnya dulu, tapi mudah-mudahan dari si basic ini ada sesuatu yang kita sekali lagi ya tidak dalam wilayah hanya ikut-ikutan gitu. Nah makanya teman-teman ibu bapak dalam statement Qur'annya itu perintah puasa itu disuruhnya untuk orang beriman loh. Bukan orang yang KTP-nya Islam gitu. Bukan hai orang-orang yang KTP-nya Islam gitu. Bukan hai orang-orang yang agamanya Islam gitu. Bukan loh. Tapi kalimatnya hai orang-orang yang beriman. Nah kan kita udah bahas ya bahwa iman ini gak ada kaitannya sama identitas loh. Gitu.
Karena keimanan ini konteksnya bukan dalam wilayah quote and quote lah ya. Quote and quote nih. Kesadaran gitu pada akhirnya. Gitu. Nah, jadi nanti kita ngerti bahwa ini tuh bukan dalam konteks hanya makan minum gitulah, sederhananya gitu. Makanya di tradisi Bali ada nyepi gitu. Banyak deh, semua kaitan tradisi tuh ada point of view dari puasanya gitu. Tapi mungkin kita agak lebih luas untuk berbicara ini tidak hanya dalam wilayah fisikal gitu. Gitu ya. Makanya nanti ngerti kenapa ending dari puasa tuh ada takbir gitu. Kan gini ya, Ibu dan Bapak, ini menarik banget deh kalimat poin ini gitu. Kalau kita bicara dalam timeline ya, ini anggap timeline dulu aja. Kita tuh dari hari 1 ke 30 anggap aja begitu gitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks upavasa tadi, mendekatkan tadi, kita tuh lagi melakukan sebuah habits untuk melakukan pendekatan diri kepada dia lah gitu kira-kira. Sehingga nanti kita ngerti bahwa step by step harian ini itu adalah tangga untuk lebih naik meningkatkan kesadaran gitu. Jadi nanti beda gitu ya, orang yang melakukan step by step naik kesadaran lebih dekat, lebih merasakan, lebih mengalami, lebih bisa merasakan tidak ada hijab lagi dengan Allah gitu bahasa gampangnya, dengan dia gitu. Kan berarti kesifatannya semakin hadir dong gitu. Maka nanti beda di hari terakhir yang ketika dia melakukan ini semua dengan pendekatan dan dengan usaha dan dengan kesadaran. Sampai di hari ke-30 tuh udah gak kuasa lagi pengen mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya tuh bukan ditakbirin gitu loh. Karena dia semakin ngerasa semakin deket, semakin teriakannya tuh emang nature bahwa oke, saya merasa ini adalah jalan untuk saya lebih dekat kepada dia gitu. Nah ini kan yang takbir lucu gitu, puasa nggak ikutan, terawih enggak, Lailatul Qadarnya enggak, tiba-tiba teriak aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak ada ruhnya gitu. Akhirnya ya ini hanya jadi sebuah tradisi gitu intinya. Nah jadi kalau nanti kita ngerti bahwa ini semua adalah perjalanan quote and quote batin gitu ya. Perjalanan menuju kepada titik kulminasi untuk masuk ke dalam konteks yang apa ya, pengenalan utuh gitu kira-kira. Kan beda ya, Allahu Akbar yang datang dari hati dan Allahu Akbar yang datang dari mulut gitu. Bukan meneriakan tetapi mengekspresikan gitu. Jadi kalau kita berbicara mengekspresikan ya artinya bukan dalam konteks hanya dilakukan gitu. Gitu ya kira-kira. Nah jadi saya rasa ini penting banget gitu. Ya intinya sederhana gini teman-teman ibu bapak. Jangan melihat ini hanya sebagai tradisi dan ritual. Tapi jadikanlah sebagai langkah demi langkah untuk menuju kepada puncak sebuah yang namanya kesadaran tadi gitu kira-kira. Gitu ya kira-kira ya. Oke, nah saya balik dulu nih ke ayat fenomenal di bulan Ramadan gitu. Ayat fenomenal di bulan Ramadan kan balik lagi ya, tetap aja kita ini dibaca lah, dihafal lah. Saya rasa banyak yang hafal ayat ini gitu. Tapi nanti lagi-lagi di bulan Ramadan urusannya cuma hatam aja gitu. Bagus sih gitu. Tapi terus kalau nggak tahu isinya gimana gitu. Kan yang sering saya cerita tuh ya kalau lagi di Masjid Raya Pondok Indah tuh gitu. Saya suka nanya, ibu-ibu kalau lagi hataman, habis hataman baca Quran hatinya tenang gak? Tenang gitu. Kenapa? Ya karena gak ngerti gitu. Gak tahu itu mau dibawa kemana ayatnya untuk apa gitu. Enggak gitu. Tapi bagus sih. Tapi kalau kita hanya membunyikan tanpa sebuah kesadaran ya udah aja sih gitu. Berarti kan tidak masuk ke dalam level yang lebih esensial gitu. Nah mudah-mudahan hataman tetap dijalanin tapi naik satu level lah gitu. Jadi paham gitu misalnya. Tuh ya. Iya alhamdulillah di minggu pertama udah hatam 2 kali. Nah gitu. Ya bagus sih gitu. Tapi yang jadi pertanyaan ya hatamnya itu jadi perilaku gak gitu kira-kira. Ya, jadi mungkin kita naikin kelas apa ya.
value-nya lah gitu. Kalau dulu mungkin bangga dengan Hatam, nah sekarang ternyata Hatam baru starting over gitu, baru permulaan gitu. Karena kan yang penting bukan Hatamnya ya, tapi jadi perilaku nggak gitu kira-kira. Karena outputnya kan adalah akhlak ya, ujungnya ke situ gitu. Sama apa yang saya selalu katakan bahwa rajin sholat 5 waktu kan belum prestasi gitu. Tapi habis sholat jadi lebih dermawan nggak gitu misalnya. Kan outputnya balik lagi ke akhlak gitu kira-kira. Clear ya? Jadi intinya ini disclaimer panjang banget ya. Jadi intinya kita sekarang mau pindahin dari puasa Ramadan 2 tambah 2 kalau 10.000. Dah intinya gitu aja. Ya, nah sekarang kita kalimat baca agak lebih pelan-pelan terus kita lebih mengerti gitu. Ini karena 183, 184 tuh hari ini sampai 184 lah kayaknya ya. Kayaknya ini penting banget untuk kita elaborasi gitu. Supaya kita ngerti besok pas mau masuk bulan Ramadan tuh apa sih gitu. Dan sebenarnya Ramadan itu kan pemanasannya harusnya dari Rajab gitu. Gitu ya. Makanya peristiwanya tuh Isra Miraj dulu. Ada nisfu Saban gitu. Baru Ramadan. Habis gitu Syawal. Update, habis itu Zulkaidah, dapat tuh esensi, baru deh Zulhijjah, haji gitu. Ini kan sebetulnya rangkaian yang nggak lepas gitu sebenarnya, gitu ya. Tapi ya balik lagi ya, mudah-mudahan kita nggak sekali lagi ya, tidak hanya menjalankan ini sebagai tradisi gitu intinya. Anyway, nah sekarang kita balik nih ya, untuk kita lebih menyadari gitu. Sekali lagi, ini kaitannya tidak dalam konteks yang namanya tradisi atau dalam konteks yang namanya si identitas gitu. Makanya yang diawali dengan statement ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu siam. Nah, nanti kita ngerti ya. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'alakum tatakun. Nih, ini menarik nih. Jangan lupa target akhirnya semuanya adalah takwa gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa hanya orang yang takwa lah level yang akan bisa balik ke fitrah, bahasa gampangnya gitu. Meskipun nanti after takwa ada beberapa layer lah ya gitu. Karena kan puncaknya hamba sebenarnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita renungkan bahwa hai orang-orang yang beriman. Oh, berarti levelnya adalah orang yang beriman. Nah, sekarang kita pakai gradasi level dulu sedikit nih, supaya agak sedikit bisa menyadari. Teman-teman, ibu dan bapak, simple aja ya, ini agak panjang tapi saya mau memudahkan aja. Level paling rendah manusia itu disebut zolim, katakanlah begitu. Zolim itu zulmat itu artinya gelap gitu. Hanya kalau orang gelap, dia perlu cahaya, quote and quote. Apa salah satu cahayanya? Knowledge. Pengetahuan. Maka kalau dia zolim, naiklah ke level berikutnya, itu disebut iman gitu. Nah, apa sih indikator orang yang beriman? Parameter indikator orang yang beriman setidaknya ada 2. Dia punya pengetahuan dan dia punya kesadaran. Itu beriman ada di situ gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks yang namanya ya ayyuhalladzina amanu gitu ya, hai orang-orang yang beriman. Kalimat iman di sini kan berarti spesifikasi bahwa orang-orang yang benar-benar dia ada knowledge dan dia menggunakan kesadaran untuk melakukannya gitu. Jadi kalau zolim tuh mabuk gelap aja, pokoknya dogma doktrin aja udah. Gitu ya. Sedikit ya, saya mau lihat dalam konteks, saya mau ngasih lihat dalam konteks perspektif teoritikal tentang iman. Ingat ya, iman sama yakin 2 hal berbeda nih, gitu. Yakin itu percaya, iman itu kepercayaan yang sudah levelnya tinggi lah dalam tanda petik. Nanti kita bahas pelan-pelan ke situ. Cuman kalau kita ngelihat bagannya, by the way, untuk menuju kepada puncak yang namanya belief system itu banyak banget nih rangkaiannya.
Dimulai dari stimulasi, sensoriknya bekerja, ada data yang masuk, informasi, ada proses belajar, di situ masuk pengetahuan dan pemahaman. Baru terjadi sebuah konsep, baru yakin, baru jadi keyakinan. Dan ini juga akan mengalami banyak persepsi dan asosiasi gitu kira-kira. Nah sekarang yang menarik adalah di bulan Ramadan baca Quran, hatam, pertanyaannya. Informasinya dapat nggak? Enggak. Pengetahuannya dapat nggak? Enggak. Pemahamannya dapat nggak? Enggak juga. Konsep apalagi? Yang penting yakin aja. Jadi akhirnya ngomong apa? Shadaqallahul azim, selesai. Terus ditanya, emang tadi isinya apa? Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu gitu. Nah berarti ini banyak banget nih level yang enggak dalam tanda petik diloncat gitu. Nggak diikuti dalam konteks runtut gitu. Makanya ya jangan heran juga gitu ya bahwa baca Quran sih rajin gitu. Tapi ya perilaku nggak berubah gitu misalnya. Kenapa? Karena gimana mau memengaruhi perilaku orang yang dibacanya nggak paham. Dan tidak based on dalam konteks yang namanya pengetahuan gitu. Gitu ya. Nah, jadi nanti make sense gitu. Kenapa sih perintahnya untuk orang yang beriman? Ya iyalah kalau nggak beriman, kamu cuman ikut-ikutan masalahnya gitu. Karena misi utama untuk melakukan ini untuk meningkatkan value dan level gitu kira-kira. Nah, jadi kalau kita mau bicara levelnya dulu, naik ke level di sini, inilah yang disebut dengan yang namanya takwa gitu. Teman-teman, ibu bapak jangan lupa ya, value tertingginya manusia itu di sini loh. Makanya di 49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum gitu. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang paling takwa. Nah takwanya udah menjadi sebuah habits, itu akan menghantarkan menuju kembali kepada fitrah. Nah jadi ini nanti akan berkaitan erat gitu. Makanya target akhirnya Idul Fitri gitu. Gitu ya. Makanya ada kata-kata minal aizin wal faizin. Tapi gara-gara udah kebiasaan di bawahnya mohon maaf lahir dan batin, jadi aja diartiin minal aizin wal faizin. Apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin, kan gak nyambung gitu sebenarnya. Dalam concern di sini ya kembali gitu ya. Ketika kita melihat ini sebagai sebuah journey, perjalanan, yang digarisbawahi adalah perjalanan value atau nilai dari diri gitu. Dan value diri kita tidak terletak pada ritualnya, identitasnya enggak, suku bangsanya enggak, tetapi dilihat dari ketakwaannya kalau pakai bahasa perspektif Quran tadi gitu. Ya yang pernah kita analogikan gitu, ibu bapak beli gula, kenapa beli gula? Karena ada manisnya. Ibu bapak beli gula bukan karena putihnya, bukan, karena manisnya. Jadi kita ini soleh-solehah bukan gara-gara pakai baju putih-putihnya, bukan, tapi manis nggak gitu. Nah manisnya tuh di mana? Di takwa ini gitu. Berarti kan kalau kita bicara dalam konteks value diri, output dari takwa ini apa sih? Nggak bisa enggak deh, ujungnya adalah akhlak. Gitu. Nah, jadi point of view-nya apa sih concern di sini? Oh ternyata ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, ada knowledge, ada sadar nih. Kutiba alaikumus siyam. Tapi nanti nawa itu saum gitu. Nanti kita ngerti ya pelan-pelan. Ini nanti mungkin tapi di pertemuan akan datang lah. Jadi kita bahas yang ini aja dulu. La'alakum tatakun. Oh berarti ini semua berbicara tentang apa? Bridge atau jembatan. Jadi targetnya bukan siamnya, bukan. Bukan ya. Apalagi targetnya bukan masalah sholat id, bukan loh. Tapi concernnya adalah takwa gitu. Nah ini jangan sampai nanti justru malah aksesorisnya yang ribet gitu. Tapi yang primernya nggak nyampe gitu. Gitu ya, justru nanti disibukin sama aksesoris-aksesorisnya gitu. Tapi anyway, Ramadan tuh memang seru gitu ya. Wah menarik gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa ketika kita melihat itu sebagai esensi, kita dikasih training mat yang banyak secara konteks muslim lah ya. Kita melakukan bareng sedunia loh. Itu kan sebetulnya lagi berbicara tentang collective vibration gitu sebenarnya. Yang harusnya kita bisa memanfaatkan itu gitu.
Gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita nggak apa ya, tidak taken for granted lah bahasanya. Tapi lebih kepada bagaimana justru kita menggunakan itu sebagai concern gitulah kira-kira. Ya. Nah, sip ya. Nah, sekarang kita pelan-pelan gini untuk kita menyadari gini. Saya ulang ya. Oke, supaya nanti kita bicara dalam wilayah yang masuk ke dalam concern lah gitu. Nah, hai orang-orang yang beriman, berarti hai orang-orang yang punya pengetahuan dan kesadaran gitu. Nah, berarti besok ada pengetahuan dan ada kesadaran. Nah, sekarang pertanyaannya berbicara dalam konteks yang namanya value diri nih. Nah, kita udah bahas ya teman-teman, ibu dan bapak. Berbicara masalah diri, itu mau tidak mau kita bicara tentang dimensi goib gitu, yang kemarin kita bahas gitu. Makanya di awal Al-Baqarah itu, siapa orang takwa, orang yang beriman kepada yang goib. Artinya apa? Ada layer dari dimensi diri kita yang artinya secara sederhana, layer yang paling luar diri kita disebut tubuh biologis. Ya, ini adalah wadaknya. Ini adalah dalam konteks yang disebut dengan yang namanya kendaraannya gitu. Tapi jangan lupa, kita bukan hanya tubuh biologis, bukan. Karena tubuh biologis ini, ya balik lagi ya, dalam perspektif ini yang disebut dengan yang namanya jasad gitu. Kendaraan. Gitu ya. Ini kaitannya sama kendaraan. Tetapi sekarang pertanyaannya, kalau ngomongin value diri, itu dilihat dari jasadnya nggak? Ini output pasti. Kenapa? Karena kalau ini bicara masalah hardware, agak masuk ke dalam, itu kita bicara tentang software. Kita udah bahas ulang-ulang ini. Maka basic software ini setidaknya di dalam konteks ke dimensi yang lebih dalam, kita memiliki segitiga sama sisi yang penting dalam wilayah penentuan value diri. Inilah segitiga ini sering disebut, kalau pakai bahasa aslinya disebut manas gitu kira-kira. Apa itu manas kita? Pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Di mana ini semua pasti dipengaruhi oleh hardware-nya yang disebut panca indera gitu. Maka dalam konteks software ini sering disebut dengan kata-kata nafs atau yang disebut dengan yang namanya jiwa. Makanya sering pasti ada kata-kata kulun nafsin. Nah, atau suka udah jangan nafsu. Nah, nafsu itu adalah nafs yang su itu konteksnya rendah lah, frekuensinya rendah. Makanya orang marah tuh disebut nafsu gitu. Nah, berarti kan nafs itu juga bertingkat gitu. Makanya dalam perspektif tasawuf tuh ada derajat jiwa yang pernah kita bahas tuh. Dari mulai amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah, gitu kira-kira. Nah, level-level rendah ini kan bergejolaknya tinggi antara pikiran, perasaan, dan emosi, by the way. Nah, kalau ini udah di wilayah yang tinggi, kita bisa meneruskan perjalanan ke level yang agak lebih dalam lagi. Inilah wilayah ilahiyah yang disebut roh gitu. Maka ini disebut Isa nanti. Maka kita ini perpaduan manas dan Isa. Itulah kenapa kita disebut manusia gitu. Ada wilayah manasnya, ada wilayah Isanya. Wilayah Isa ini nanti disebut universal self gitu. Tapi ini yang disebut dengan partikular. Makanya ini yang disebut dengan yang namanya kalau sudah melakukan keadaan tauhid. Kalau udah tauhid, sadar bahwa semua satu kesatuan yang tidak terpisah, menyatu gitu. Tapi ketauhidannya ketutup sama sekat-sekat partikel. Maka beda agama masih berantem, beda suku berantem, beda mazhab berantem. Kenapa? Karena dia masih ada polaritas partikular di sini gitu. Dia belum ada di sini gitu. Gitu ya. Makanya ini semua tuh adalah perpindahan dimensi sih sebenarnya. Nah, berarti si Saum dan Siam ini punya peran untuk memindahkan kita di level mana gitu kira-kira.
Karena nanti ujung paling kanan si Isa ini tadi, tauhid ini tadi, roh ini tadi, inilah nanti yang disebut fitrah sebetulnya. Kembalilah kamu ke fitrah ini gitu. Karena kamu itu fitrah. Karena fitrah itu adalah diri sejati yang gak pernah berubah. Tubuh fisik pasti berubah, gak bisa melawan gravitasi. Pikiran berubah dong, jelas. Perasaan apalagi emosi. Berarti kan dalam perspektif ini, tubuh fisik adalah bukan diriku yang sejati, pikiran, perasaan, emosi juga bukan diriku yang sejati gitu. Nah, yang sejati itu yang fitrah ini gitu. Gitu ya. Makanya ini semua nanti akan ada memori gitu. Makanya di wilayah jiwa nanti kaitannya sama memori. Tapi di wilayah spiritual atau roh itu kaitannya bukan memori, tapi bersaksi. Witness. Makanya di tradisi Islam nomor 1 nggak disuruh beriman dulu sih, bersaksi dulu gitu. Makanya syahadat, baru sholat, baru puasa gitu kira-kira. Kenapa? Karena nanti kaitannya di sini gitu, ya. Nah, ya, ini kita bahas peta ini bakal panjang banget gitu. Nah, tapi apa sih kaitannya sama apa yang kita bahas dengan konteks yang namanya puasa gitu? Nah, artinya puasa itu kan bukan hanya wilayah konteks yang namanya kontrol dari biological, bukan. Tapi juga mengontrol manas dong, gitu. Gitu ya. Saya tuh ingat zaman syuting, teman-teman, ibu dan bapak nih. Waktu dulu tuh zaman-zaman The Master gitu ya. Itu lagi bulan puasa nih. Ini saya sering ceritain banget nih cerita ini. Jadi yang udah denger jangan bosen gitu. Kalau wilayahnya cuma ngomongin biologis, nggak makan nggak minum, ini jadi ingat ke cerita itu gitu. Jadi kita lagi syuting, emang harus ngeberesin syuting saat itu, lagi puasa lagi, kebayang ya, jam 1 siang, lagi haus-haus, lagi lapar, take salah mulu gitu. Karena inilah itulah gitu. Ceritanya berantem tuh antara kru lah gitu. Orang kreatif sama apalah gitulah kira-kira. Tapi karena mungkin sadar sama lagi puasa gitu. Pas ada yang agak high voltage, lu sih wah gitu-gitulah kira-kira ya. Tahu namanya berantem di lokasi syuting mah gitulah gitu. Terus yang satu tuh bilang, saya nggak akan marah deh gitu. Kenapa? Lagi puasa. Udah nggak usah diributin. Lagi puasa gitu. Udah lanjut aja deh gitu. Tapi dikomain sama dia. Nanti kita beresin habis buka aja deh gitu. Maksudnya berantemnya habis buka aja gitu. Nah itu menarik gitu. Concernnya dipikir si puasa habis maghrib bebas lagi gitu. Kan nggak gitu poinnya. Ya bagus juga sih ya. Seenggaknya sampai maghrib baguslah dijaga. Tapi bukan berarti habis maghrib tuh bebas lepas gitu. Bukan. Nggak gitu poinnya. Dan buka puasa tuh bukan urusan makan sih sebenarnya. Nanti kita ngerti gitu ya. Meskipun secara tubuh biologis ya kita perlu makan, iya pasti gitu. Tapi nanti ngerti kenapa di situ mepet banget gitu dari maghrib, isya, tarawihnya panjang lagi rokaatnya. Kenapa harus begitu sih gitu? Ya, anyway. Nah, jadi poinnya sekarang kita balik dulu nih ke dalam concern yang balik lagi bahwa hai orang-orang yang beriman gitu. Diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu jadi orang takwa. Nah, sekarang pertanyaan. Berarti ketakwaan ini kaitannya kan tidak hanya dalam wilayah biologis dong. Takwa itu adalah bagaimana kita seimbang dalam pikir, rasa, emosi. Jadi nanti teman-teman, ibu dan bapak ya, kalau kita menyadari lebih dalam, hidup sebetulnya hanya untuk melakukan manajemen pikiran, perasaan, emosi. Dah selesai. Selesai aja. Once kita pandai memanage 3 segitiga ini, aman aja. Nah karena nggak sadar harus di manage, jadi mereka tuh dalam tanda petik bukan kita yang memanage, tapi mereka yang mengontrol kita gitu. Makanya ini nanti sering disebut dengan yang namanya ego gitu kira-kira. Dan itu nggak salah ya, nggak buruk gitu. Ya, nah sekarang yang jadi pertanyaan begini.
Terus berarti kaitan sama takwa di mana? Oh iya, jangan lupa tubuh fisik ini juga pinjaman dari ibu bumi gitu. Kalau dia pinjaman dari ibu bumi, tugas kita apa sih? Merawat, by the way. Dan jangan lupa tubuh fisik kita ini at least terdiri dari 50 triliun sel. Dan sel itu semuanya dalam tanda petik ya, dia hanya mempertahankan hidup aja. Berarti bagaimana kita bisa atau merawat si 50 triliun sel ini, si tubuh fisik ini? Berarti kan memperhatikan apa asupannya dong gitu. Makanya kan Quran tuh selalu bilang perhatikanlah apa yang kamu makan gitu misalnya. Karena kenapa? You are what you eat gitu kira-kira. Dan you are what you eat ini juga sekarang berarti bukan hanya makanan fisik kan, tetapi berkaitan juga bahwa informasi juga makanan gitu kira-kira. Nah, jadi nanti kita ngerti bahwa hal yang sangat berkaitan dengan semua ini, karena secara biologis dan secara psikologis itu sangat berkaitan. Contoh aja ya teman-teman ibu bapak di surat berapa nih? 80, 24, 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Gitu. Dan nanti ibu bapak perlu ketahui bahwa hari ini orang mati kebanyakan itu bukan kelaparan, tapi justru malah overeating gitu. Kebanyakan makan. Gitu ya. Nah maka ini penting banget loh, nutrisi asupan yang masuk ke dalam diri kita. Karena balik lagi ya, kalau kita bicara dalam konteks yang kita udah bahas tentang evolusi gitu. Kenapa Quran tuh bilang bahwa kalau kamu udah dikasih pendengaran, penglihatan, dan hati nggak dipakai, apa bedanya sama binatang ternak? Ternyata sifat kebinatangan dalam tanda petik ini bukan bicara buruk atau baik atau salah atau enggak, bukan ya. Kaitannya hanya dalam konteks makan, minum, reproduksi, udah aja. Jadi kalau keseharian cuman mikirin makan, minum, reproduksi, nanti Quran ngomong, terus kamu sama binatang ternak apa bedanya? Kan kamu bukan level itu dong gitu. Makanya salah satu yang dikonsernkan di bulan puasa itu adalah makan, minum, reproduksi gitu. Nah itu nanti berkaitan sama apa? Basic dari nafs kita sebagai manusia gitu. Makanya kalau dari struktur kan kita ini ya tahu ya bahwa ada batang otak lah, atau reptilian brain atau limbic system. Tapi kan point of view kita sebagai manusia intinya adalah neokortex gitu, creatornya. Nah terus kalau kita dipenuhi sama si fight or flight yang dalam konteks hanya reptilian brain gitu, cuman mikirin makannya apa, minumnya apa, dan seterusnya, ya level tertentu pasti ada ya gitu. Tapi poinnya adalah sadari bahwa kita bukan hanya di level itu gitu kira-kira. Makanya makan minum jadi esensial banget gitu. Gitu ya. Nah jadi ini penting banget gitu untuk kita sadari gitu. Jangan lupa untuk merawat pinjaman si ibu bumi yang bentuknya tubuh ini gitu. Jangan dijejelin apa aja yang jadi karena nafsu gitu, masukin aja gitu. Jangan-jangan tidak berkaidah gitu, tidak berfaidah gitu kira-kira. Anyway, nah saya mau loncat dulu ke takwa ini ya teman-teman ibu bapak ya, supaya nanti kita ngerti, oh ternyata ada hubungan antara as a biological dan ada hubungan juga as a psychological. Biologisnya jelas, tapi kaitannya pada psikologis juga, bagian dari konteks pikiran, perasaan, dan emosi. Dan itu nanti ada kaitannya sama memori gitu. Nah, sekarang kita balik nih ke target akhirnya dulu ya. Nah, kita balik ya, supaya kayak film nih. Kita ke ending langsung nih. Nah, di Ali Imran 133 tuh ada kalimat gini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ingat ya, nih surga itu kaitannya sama takwa, bukan sama puasanya, bukan. Dan kita udah bahas, surga itu level frekuensi jiwa, bukan tempat, bukan. Oke? Nah,
Makanya nanti kita tahu di bulan Ramadan itu setan dibelenggu gitu. Nah, bukan setan tiba-tiba dibelenggu, bukan. Setan itu adalah nafs rendahnya kita. Diikat dong gitu, supaya dia nggak keluar. Berarti kita melakukan kontrol terhadap apa? Pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Gitu ya, nih hati-hati nih. Bukan berarti auto besok, aduh Ramadan, setan dibelenggu. Bukan. Kita yang membelenggu, quote and quote ya. Berarti kita yang melakukan kontrol. Yang namanya pikiran, perasaan, emosi salah satunya. Karena itu yang penting untuk dikontrol sekali lagi. How to manage-nya adalah tugasnya adalah bagaimana memanage pikiran, perasaan, emosi gitulah kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Yang mana sih orang takwa? Nah, kita ambil ciri-ciri ini, saya ulang-ulang ya, jangan bosan aja. 1. Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini kita breakdown dulu nih ya. Jadi ya, nih kalau kita nyampe ke ujung dari ujung semuanya. Ini nyampe ke ujung, kita bicara tentang konteks yang namanya takwa. 1. Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Berarti kalau dia mau menafkahkan, berarti dia tidak melekat. Berarti nomor 1, belajar untuk apa? Berbicara tentang kemelekatan. Dalam artian bahasanya di Quran tadi bahwa menafkahkan hartanya. Berarti melepaskan. Infak, sedekah, apapun ya namanya. Tapi intinya adalah belajar melepaskan kemelekatan. Artinya apa? Sadar bahwa kita tidak pernah memiliki apapun. Berarti di sini ada yang disebut dengan yang namanya sadar kepemilikan. Karena kemelekatan akan ada kaitannya sama kepemilikan. Oke ya, ini nomor 1 nih. Jadi ini goalsnya ini nomor 1 loh. Jadi goals nomor 1 adalah kamu tidak attach gitu. Atau belajar untuk tidak melekat. Itu nomor 1. Ya. Oke. Yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini kaitannya sama apa? Kontrol ego. Nah, gitu. Makanya kan kita tahu ya bahwa di bulan puasa ini bukan hanya nggak makan nggak minum, tapi egonya tuh dikontrol. Berarti kalau mau ngontrol ego, kenal sama egonya dulu gitu. Berarti ini ada proses apa? Pengenalan diri. Penyelidikan ke dalam diri, self-inquiry gitu. Banyak loh orang hari ini yang nggak tahu emosinya apa, dia lagi ngerasain apa, banyak yang nggak sadar gitu. Berarti dia nggak kenal sama dirinya by the way. Nah, yang ketiga, siapa orang yang takwa dan memaafkan kesalahan orang? Berarti release. Yang artinya apa? Letting go. Di sini ada kata-kata memaafkan. Makanya ending dari Ramadan memaafkan lahir dan batin. Ini sebenarnya kalau mau lebih esensial sebetulnya yang penting dimaafin itu batinnya dulu sih, baru lahirnya. Karena kalau lahir dan batin orang kumpul-kumpul tuh biasanya cuma salaman, juga batinnya nggak saling memaafkan juga sih gitu. Jadi basa-basi aja gitu intinya. Tapi poinnya adalah lebih kepada batiniahnya gitu. Gitu ya. Nah, jadi 3 poin penting ini nih gitu. Dan nanti kalau ditambahin di ayat berikutnya ada memohon ampun dan seterusnya. Tapi nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Karena kita bicara dari 3 dulu aja. Supaya apa? Supaya kita ngelihat ini dalam konteks perspektif yang lebih luas gitu. Nah, ini berarti kita bicara dalam setting goals-nya. Tujuan. Ingat ya, tujuannya nih di sini. Oke. Maksud saya jangan sampai makan minum enggak, tujuannya juga nggak nyampe gitu. Nah, itu sia-sia lah bahasanya gitu. Banyak dari umatku yang puasa, tapi ya udah sih, kamu cuma dapat haus dan lapar. Kenapa? Nggak nyampe masalahnya ke tujuannya gitu. Sekarang ibu bapak kita penting untuk ngerti ini nih. Karena di 184 itu ada kata wajib lagi tuh gitu. Ya, ada kata wajib lagi tuh gitu. Nah,
Ini menarik nih. Kalimat concernnya, kita balik ya ke 184-nya nih. Nah ya, jadi ini kita dari belakang, dari ending, kita ke starting lagi nih. 2183 nih. Nah, di 2183 tuh ada kalimat gini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jelas ya, ada knowledge, ada kesadaran. Jadi jangan main gak makan gak minum aja gitu. Dan kita tahu dalam konteks biologis, ada satu penelitian disebut autopagi. Orang yang tidak masuk makanan lebih dari 16-18 jam, itu selnya melakukan makan sendiri. Autopagi itu self-eating gitu. Sehingga dia melakukan regulasi gitu. Dan itu bagus banget gitu. Karena dengan mempersedikit kalori yang masuk, itu memperpanjang usia sel gitu. Dan ini nanti relate bahwa orang yang sekarang banyak yang mati justru malah overeating gitu. Bukan kekurangan makan, bukan. Ya, nah sementara kita jangan-jangan gak kontrol itu gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa lapar itu bisa secara biologis karena memang perlu, atau psikologis gitu. Anyway, nah tapi poinnya nanti kita ngerti bahwa targetnya adalah kembali kepada ketakwaan. Nah, jadi tidak makan dan tidak minumnya itu kaitan kepada tubuh fisikal kita secara biologis. Teman-teman, ibu dan bapak jangan lupa ya, tubuh kita ini maksimal bekerja kalau perutnya kosong. Bukan lapar ya, kosong. Jadi nanti kita bisa bedain mana empty stomach, perut kosong, sama hungry, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Dan ya balik ya, ketika kita mulai bisa peka terhadap ini, kita nanti bisa mendengarkan tubuh sih gitu. Ya, jadi kadang kita ngikutin ego sih urusan makan minum gitu, bukan butuh gitu. Mungkin butuh, tubuh nggak butuh nutrisi sih gitu, cuman sebelah buka Citato gitu, jadi pengen beli aja makan gitu. Nah nanti ini ada kaitannya sama 184. Nah dah ya, berarti di sini ada apa sih? Kalau mau takwa, merubah habits, maka perlu satuan waktu gitu loh. Jadi gampangannya ginilah, tadi orang takwa nomor 1 tuh kan kemelekatan, kepemilikan. Intinya apa sih? Satu, nggak pelit aja. Jangan lupa ya, pelit itu dibiasain. Jadi kalau aku tuh orangnya pelit, enggak, emang tiap hari latihan pelit, udah gitu aja. Itu adalah habits gitu. Sama kayak aku tuh orangnya pemarah, ya iya sih, tapi kenapa? Karena tiap hari latihan marah aja sih gitu. Gitu ya. Jadi kaitannya nanti kita ngerti bahwa ini bicara dalam konteks apa? Habits. Selesai. Habits saja. Karena once kita tidak merubah habits, nggak akan ada yang bisa dirubah dalam kehidupan gitu. Nah, jadi dalam konteks ini, ya balik lagi. Wilayah intinya adalah perilaku gitu. Gitu ya. Bukan hanya dalam tidak makan, tidak minum, bukan hanya hatamannya, tapi changing the habits. Berarti melakukan perbuatan akhlak gitu. Maka lagi-lagi surga kaitannya sama takwa, bukan sama puasanya, bukan. Bukan sama hatamnya, bukan. Tapi sama takwanya gitu. Ya. Nah, saya rasa ini penting untuk kita analisa lebih dalam nih 184-nya. Oke. Yaitu dalam beberapa hari tertentu, repetisi tadi. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, karena ini sangat penting, ya kalau bisa repetisi, kalaupun ketinggalan, ya digantilah gitu kira-kira. Tapi concernnya bukan mengganti tidak makan, tidak minum, bukan. Tapi concernnya adalah repetisi dari habits gitu ya kira-kira. Anyway, nanti kita ngerti ini di esensi yang berikutnya gitu. Tapi ini yang ingin ditekankan di sini teman-teman ibu bapak. Bu, ini penting banget sih. Nah kalau tadi, hai orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, di bawah ada kata-kata gini teman-teman. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini perlu digarisbawahi nih. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Berat menjalankan apa sih? Tadi tuh, jaga makan, jaga minum.
Untuk apa? Fidyah. Apa itu fidyah? Ngasih makan miskin. Nah, ini nih, kita harus elaborasi agak lebih dalam nih. Kalimatnya pendek, tapi kita penting untuk agak lebih luas nih ya. Oke, kita ambil esensi ya, sekali lagi nih. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah. Apa itu? Memberi makan fakir miskin. Nah, kita ngomong variabelnya aja dulu. Ya. Nah, berarti satu, secara tubuh biologis kita perlu untuk menjaga asupan dengan tidak makan dan tidak minum. Karena ini nanti kaitannya sama apa? Autopagi aja. Jadi teman-teman bisa search tuh tentang autopagi karena wah ini risetnya tuh udah inilah ya dalam konteks penting gitu ya. Betapa pentingnya kita menjaga asupan makanan gitu kira-kira. Gitu intinya. Jadi nanti kita ngerti bahwa perhatikanlah apa yang kamu makan tuh itu penting gitu intinya. Ini kalau nanti teman-teman ibu bapak mau lihat si autopagi ini ada salah satu yang dapat Nobel gitu, Yoshinori Ohsumi namanya. Dia dapat Nobel tentang penelitian si autopagi ini gitu. Betapa pentingnya autopagi ini. Mungkin kalau sekarang terkenal dengan intermittent fasting gitu misalnya. Ya kalau puasa yang di Ramadan itu kan disebut dry fasting gitu ya. Itu poinnya apa sih? Poinnya untuk membuat si selnya intinya adalah bisa bertahan lebih lama lah gitu. Lebih sehat gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi kita renungkan begini. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan. Nah sekarang pertanyaannya yang berat menjalankan diatur-atur makannya itu siapa? Ya mungkin kalau sering ditanya siapa sih yang berat jalanin puasa? Ibu hamil, benar. Dalam perjalanan, benar. Ya itu umum lah ya. Gitu. Nah tapi kalau sekarang kita berbicara dalam konteks yang agak lebih esensi ya. Sensi ini ya. Siapa sih yang berat menjalankan puasa? Nah, sekarang kita lihat ke quote and quote ya. Keseharian aja. Untuk bicara tentang makan dan minum, makan lah ya, lebih ininya gitu, lebih makannya lah gitu kira-kira. Ini misal aja ya, misal nih. Ada orang bangun tidur, udah breakfast. 9:30 brunch. Nah, 12:30 lunch lah. Gitu. Ya jam 4 afternoon tea gitu. Oh belum, di sini ada cemil-cemil. Atau di sini entah mau makan somai kayak bakso kayak cemil-cemil gitu. Nanti di sini dinner lagi dia. Atau mungkin di sini nanti ya hidangan penutup sebelum bobo gitu misalnya. Coba kalau kita hitung ya, berapa sih makanan berapa kali masuk melalui mulut kita yang mungkin kita nggak sadar gitu. Ya anggap aja ini yang kebiasaannya gini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tuh yang ada nama-namanya gitu. Belum di sekitar-sekitar sini gitu, sini dan lain-lain. Ya, pertanyaannya yang paling gampang aja, ada yang makan pagi, siang, malam gitu. Nah, ini segitiga lagi nih. Nah, belum diantara-antaranya kan ngemil-ngemil lah ya, gitu kira-kira. Pertanyaan lagi. Ini semua short of habits bukan? Kebiasaan bukan? Iyalah, fix. Makanya breakfast itu dianggap makan pagi. Bukan sih, breakfast itu adalah buka puasa sebenarnya. Karena fasting ketika tidur, tubuh kita kan nggak ada asupan makan minum gitu. Itu lagi puasa sih sebenarnya. Ya, intinya bicara dalam konteks yang namanya habits. Nah, teman-teman, ibu dan bapak, saya pernah punya kegiatan. Kita pernah bagi-bagi nasi gratis gitu tiap malam dan rutin gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman gini nih. Ini saya mau cerita sedikit.
Kita tuh kadang bagi-bagi nasi tuh jam 9, jam 10 malam gitu. Karena melihat orang-orang yang malam-malam kelaparan gitu. Bagi-bagi nasi aja. Dah. Terus saya pernah ketemu sama satu bapak-bapak. Begitu saya kasih, dia bilang, Alhamdulillah ini sarapan saya, kata dia. Hah, sarapan gimana Pak maksud saya? Nah, saya tanya gitu, maksudnya gitu. Ya ini makanan pertama saya hari ini, kata dia. Karena dia pemulung gitu. Kita nyari ke pemulung, pokoknya ke waktu itu tuh kalau di Bandung tuh daerah-daerah Asia Afrika situ ya gitu. Jadi di situ banyak banget lah gitu. Ya intinya cerita ini tuh dalam kegiatan ini tuh banyak terjadi gitu. Maksudnya banyak orang yang makannya tuh sehari sekali gitu maksud saya teman-teman. Dan itu saya menemukan di lapangan gitu. Nah, terus saya tanya nih, kira-kira kalau orang-orang ini yang sehari makannya sekali, terus disuruh puasa gitu di bulan Ramadan, buat dia berat nggak? Ya enggak lah, saya tiap hari juga gini, besok nggak makan nggak minum dari subuh ke maghrib, nggak ada tantangan ya kenapa? Udah biasa kok gitu. Dapat ya maksudnya ya? Oh berarti point of view-nya ternyata bukan masalah berat di sini, bukan masalah ya balik lagi tadi ibu melahirkan apa itu udahlah ya, udah fix lah ya. Tapi yang berat itu adalah kebiasaanmu dari makan sebenarnya. Jadi maaf ya, siapa orang yang berat menjalankan puasa? Orang yang banyak makan gitu, yang sering makan gitu intinya. Karena berbicara dalam wilayah habits gitu. Yang biasa makan ini bebas kapan aja diatur. Kamu makan hanya boleh sahur dan nanti buka puasa di sini. Ini kalau nggak biasa berat banget loh. Sangat berat banget gitu. Ya dapat ya. Jadi supaya nanti kita ngerti dan wajib orang yang berat menjalankan. Maksudnya apa? Yang nggak biasa makannya diatur gitu kira-kira. Kamu fidyah loh ya. Apa maksud fidyah di sini? Kamu kasih makan fakir miskin dong gitu. Makanya secara esensi kalau kita bicara ibadah tuh ada vertikal horizontal, ada pribadi dan sosial. Sosial itu esensial gitu. Bukan yang individunya, bukan. Makanya puasa nih komplit gitu ya. Dan justru malah titik beratnya di sosialnya sih sebenarnya. Nah, sekarang kan udah mulai ngerti nih. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, which is yang punya kebiasaan tadi. Berarti kalau punya kebiasaan tadi, dia bisa makan kan sebenarnya kan. Tapi nilai puasanya dari mana coba? Sesederhana ginilah. Kalau di bulan Ramadan kita dikasih 2 kali makan, katakanlah sahur sama buka. At least kita punya makan siang yang dalam tanda petik jangan dimakan dong. Jadi maksudnya gini, kamu punya kemampuan makan siang, kamu punya hak makan siang, tapi atas kesadaran kamu tidak mengambil jatah makan siangmu. Karena kamu tahu ketika jatah makan siang ini untuk melatih dalam wilayah saum tadi. Dan jatah makan siangmu kamu berikan ke fakir miskin. Inilah nilai nomor 1 ketakwaannya. Baru ini disebut saum gitu. Berarti targetnya bukan saya nggak makan nggak minum, bukan. Tapi untuk membuat makan dan minum tidak berlebih, melatih habits baru, dan saya punya hak makan siang, tapi makan siang saya kasihin ke fakir miskin, inilah value dari puasa itu sendiri. Dapat ya? Makanya ini lucu juga nih, saya pernah survei nih. Kan orang habis
apa ya, eh, sahur gitu. Anyway, sahur bukan disuruh untuk makan loh. Yang makan tuh sekundernya gitu. Sahur tuh untuk bangun early, lebih banyak untuk kontemplasi gitu sebenarnya. Nanti kita bahas di berikutnya ya. Nah, tapi point of view-nya adalah begitu abis sahur ketiduran nih, ceritanya abis sholat subuh gitu. Coba pertama kali bangun orang yang lagi puasa itu rata-rata kepikirannya nanti buka pakai apa ya gitu. Udah urusannya langsung mikirin makan aja. Nanti masak apa ya? Nanti makan apa ya? Tapi berapa persen begitu dia bangun ketika abis sahur, jatah makan siangku saya kasihin ke fakir miskin mana ya hari ini gitu. Itu menarik tuh. Akhirnya yang lucu, dia merasa dirinya puasa, padahal cuman mindahin jam makan aja sih gitu. Siang sih enggak, oh tapi di jam takhir waktu maghrib balas dendam gitu. Oh di sini boros tuh semua. Tahu ya yang namanya lagi lapar, segala pengen gitu. Udah aja, akhirnya apa? Gak efektif efisien gitu. Lupa bahwa esensi dari saum atau value-nya itu bukan tidak makan siangnya, bukan. Tapi memberikan hak, jatah saya makan siang saya nggak ambil, tapi saya kasihin ke fakir miskin. Itu value ketakwaannya ada di situ gitu. Nah jadi nanti kita ngerti bahwa ini bukan urusan lapar-laparan sih sebenarnya gitu. Tapi justru menjaga kalori yang masuk juga untuk apa? Ya merawat si tubuh ibu bumi ini gitu. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa melakukan ibadah sosial tadi? Penyelarasan gitu. Makanya guru saya tuh sering bilang, oh di Ramadan tuh bulan ulang tahunnya fakir miskin. Iya mereka dapat makan terus gitu. Bagus. Makanya kalau mengundang anak yatim bukber, oh full sold out mereka jobnya. Tapi di satu Syawal nganggur lagi gitu. Jadi ya udah kadang-kadang cuman si 30 hari ini gitu dijadiin sebagai fenomena gitu lah kira-kira. Tapi ya mudah-mudahan setelah kita mengertinya agak lebih esensi bahwa oh ternyata ya 30 hari ini kan cuman latihan aja sih gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, ya berarti nanti kita ngerti bahwa oh ternyata siapa yang wajib menjalankan ini, siapa yang berat menjalankan ini, ya yang asupannya sering sih gitu. Makanya kita di hold 2 kali. Targetnya apa? Jatah makan siangnya sebisa mungkin lepasin ke fakir miskin gitu. Nah justru nilai puasanya ada di situ gitu. Gitu ya. Nah maka saya mau balik lagi ya ke 184-nya nih. Ulang ya. Jadi jangan gini ya teman-teman. Makan ditahan, ngasih juga ditahan gitu. Ini semua serba ditahan gitu. Jadi sama aja. Puasa sih tapi pelit gitu. Ya jangan dong. Karena target nomor 1 dari ketakwaan itu justru kamu punya hak makan siang. Sekali lagi ya ini diulang-ulang nih. Tapi hak itu gak kamu ambil. Tapi kamu kasihin ke fakir miskin gitu. Nah itu value-nya gitu. Makanya di 184 tadi saya ulang ya. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Nah, berikutnya. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, tuh outputnya ke situ. Maka itulah yang lebih baik baginya. Oh, berarti kebajikannya yang lebih baik gitu. Kerelaan hati dalam melakukan kebajikan. Maka endingnya menarik sih. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui
Puasa tuh bagus kalau kamunya ngerti, kalau enggak ya cuman haus lapar aja sih gitu. Nggak nyampe ke esensinya gitu. Ya balik lagi, itulah kenapa perlu knowledge gitu. Perlu kesadaran gitu. Dan nanti di bulan Ramadan ini, itu sistem-sistemnya tuh, wah support sistemnya dahsyat lah gitu. Terutama urusan nanti sahur, masuk ke nanti konteksnya puasanya, bukanya, tarawihnya, qiyamul-lailnya. Nanti di malam ke-21, di 17-nya ada Nuzulul Qur'annya. Nanti di 21-nya ada Lailatul Qadarnya gitu. Dia masuk ke Idul Fitrinya. Wah, ini top deh pokoknya. Jadi kalau pakai bahasa sekarang tuh Ramadan itu bulan healing sebenarnya. Retret gitu. Yang kita 11 bulan melakukan habits yang sama, ini diacak-acak gitu habitsnya. Bangun dipagiin, makan diatur, rokaat tarawih atau rokaat ibadahnya ditambah gitu misalnya ya. Untuk apa? Breaking old habits sih sebenarnya. Untuk apa? Making new habits untuk jadi new self gitu kira-kira. Nah kan nanti juga ada kaitannya bahwa sekali lagi nih ya, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah jadi ya jangan sampai lah ya kalau kita bicara tentang kesia-siaan gitu, yang sering disebutin bahwa ya cuma dapat haus sama lapar sih gitu. Tapi lupa bahwa di situ ada sesuatu hal yang lebih bicara dalam konteks yang namanya sosial gitu. Ada kontribusi di situ gitu. Gitu ya teman-teman, ibu dan bapak ya. Nah, jadi yuk balik nih ke esensi kita. Saya ulang ya. Jadi pertama, secara biologikalnya, ya rawatlah diri dengan tidak memberikan banyak sampah quote and quote gitu. Jangan lupa ya kita juga punya pendengaran penglihatan nih gitu. Dalam artian ya kembali juga bahwa apa yang didengar dilihat juga memengaruhi si segitiga sama sisi tadi tentang pikiran perasaan emosi kan. Makanya itu penting juga untuk dikontrol gitu kira-kira. Gitu ya. Nah makanya kaitan dari value-nya itu dari mana? Ya dari si ketakwaan tadi. Karena ketakwaan ini nanti kaitannya sama apa? Sama jiwa kan sebetulnya. Masuk ke dalam apa? Psychological lah gitu kira-kira. Maka as a biologicalnya diberikan treatment, secara psychologicalnya juga diberikan treatment gitu. Maka dua-duanya memiliki treatment yang seimbang selaras gitu. Nah jadi kenapa ini sangat apa ya? Sangat agung lah ya dalam tanda petik gitu. Ya karena masif gitu. Dan nanti kaitannya kemana? Orang yang kemelekatannya terkontrol itu dia bisa mengontrol ego gitu. Makanya orang pelit itu cepat marah gitu. Karena tingkat kekakuan pemelekatannya kencang gitu. Nah, apalagi nanti kalau kita ngerti ya dalam konteks yang lebih esensial, rilis untuk melepaskan semua quote and quote ya. Si non fitrah tadi ketika kita mampu memiliki skill yang namanya memaafkan gitu. Nah jadi kalau rajin puasa tapi susah maafin, nah itu juga hati-hati gitu ya, bukan itu gitu poinnya. Karena pada akhirnya nanti kita ngerti bahwa ya ini kan semua kembali kepada kesadaran gitu. Nah, jadi ya kembali ya, point of view-nya bagaimana kita kontrol lah sebetulnya. Dan menariknya ini dilakukan secara serentak gitu. Jadi balik kepada value sih pada ujung-ujungnya gitu. Nah semoga setelah kita mulai mengerti ini, seenggaknya nggak hanya ikut-ikutan gitu. Nggak hanya ya udahlah yang lain melakukan ikutan gitu, nggak gitu. Tapi dijadikan ajang untuk benar-benar melakukan self actualization gitu. Di situ ada self awareness-nya, self growth-nya gitu. Jadi benar-benar itu untuk diri gitu sebenarnya.
Makanya kan private banget gitu ya. Sangat private gitu, yang namanya puasa tuh private gitu. Ya kalau pakai cerita-cerita ceramah yang umum gitu, orang sholat kelihatan, umroh kelihatan, orang puasa tuh nggak kelihatan gitu, dalam tanda petik. Karena kenapa? Ya sangat private gitu. Karena kaitannya memang benar-benar ke dalam gitu. Ya, anyway. Nah, jadi teman-teman, ibu dan bapak, sekali lagi kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita hari ini bahas di siamnya dulu ya. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya kita akan bahas di saumnya. Kenapa di ayatnya siam tapi di niatnya nawa itu saum gitu. Nanti kita ngerti itu supaya nanti kita bisa ada kaitannya sama di situ. Nanti kita akan ketemu nuzulul Quran tuh apa sih gitu. Kok Lailatul Qadar tuh ada di malam ke-21 sih gitu di sini gitu. Jadi malam Lailatul Qadar tuh 21, 23, 25, 27 atau berapa gitu. Ini nanti akan jadi berantem kalau puasanya beda gitu. Wah udah malam ganjilnya beda, ribut lagi gitu kira-kira. Kan padahal bukan malam ganjil yang malam ke-21 itu gitu sebetulnya. Nanti kita ngerti. Gitu ya, anyway. Nah jadi kesimpulannya saya review sedikit ya dari pertemuan kita hari ini. Nomor 1, apapun yang kita lakukan, kita punya 2 pilihan bahwa saya mau melakukan dengan sadar atau melakukan dengan kebiasaan. Ya, dimana kita tahu bahwa kebiasaan ini sudah menjadi bagian dari dogma dan doktrin gitu. Makanya kenapa Quran selalu mengatakan tatafakarun takkilun, tatafakarun takkilun. Coba kamu renungkan gitu, renungkan, pakai akal gitu kira-kira. Supaya kita benar-benar menjalani ini tuh bukan karena katanya pokoknya gitu. Bukan karena orang lain ngerjain, ikut ngerjain gitu, bukan. Tapi kita punya kedaulatan dalam memilih untuk melakukan gitu misalnya. Gitu ya. Nah, artinya kalau kita mulai menyadari ini dalam bentuk yang namanya sadar, berarti kan kita tahu bahwa oke, ini harus ada knowledge-nya, makanya hai orang-orang yang beriman gitu. Ya balik lagi nih ke level tadi. Karena kalau zolim tuh gelap ikutan aja, nggak tahu apa-apa pokoknya aja. Ya saya rasa masa sih mau di level itu terus gitu. Dogma dan doktrin penting pada tatanan tertentu iya. Ya, soalnya kalau audiensnya ini sekarang anak TK SD dijelasin ini kan pusing. Udah yang penting kamu pokoknya jangan makan, jangan minum di sini ya. Udah dia ngikut dulu gitu. Tapi lama-lama kan harus agak dikasih pengertian bahwa maksudnya apa sih gitu inti. Anyway ya. Jadi yang berikutnya adalah kuncinya di value. Dan value yang diperintahkan di Al-Baqarah 183 itu bukan value nomor 1 gitu, tapi nomor 2-nya, yaitu beriman. Makanya teman-teman jangan lelah untuk belajar, mencari pengetahuan, karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Lebih mending merasa nggak tahu, supaya kita ditambah pengetahuan baru. Yang paling bahaya jangan so tahu gitu. Wah udah deh. Gitu ya kira-kira. Nah jadi akhirnya kita punya willingness untuk belajar lagi gitu. Karena ya selalu saya ulang-ulang bahwa hidup ini sekolah kan. School of life gitu. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun pasti mau ngasih pelajaran sama kita gitu. Nah, makanya kita saling berbagi pelajaran. Gitu ya. Nah akhirnya apa? La'alakum tatakun. Supaya kamu jadi the best value lah gitu. Menjadi orang yang takwa, orang yang mulia, yang nanti kaitannya akan kembali kepada fitrah itu sendiri gitu. Nah jadi sekali lagi yuk, di bulan Ramadan ini ya bukan berarti nggak boleh bukber atau sahur bersama, bukan itu sih poinnya. Tapi lebih kepada point of view di mana at least kita melakukan ini benar-benar dalam wilayah kesadaran gitu. Bukan hanya lapar haus, tetapi nanti meningkatkan si saumnya tadi gitu. Sehingga nawaitu sauma godin. Nah, karena nanti saum itu kaitannya sama ruhani kita, spiritualitas kita gitu. Itu ya. Jadi setidaknya hari ini ngerti bahwa oke,
secara fisikal ada manfaatnya pasti. Lahir secara batin udah jelas dong gitu. Nah nanti puncak dari batin itu disebut nawaitu sauma godin gitu. Nah at least hari ini kita ngerti bahwa oh berarti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Syiyam itu kaitannya sama fisik gitu. Saum itu nanti kaitannya sama rohani gitu. Nah makanya kita akan bagi beberapa pertemuan supaya kita bisa melihat ini lebih esensi, lebih detail. Saya rasa itu saja teman-teman, ibu dan bapak yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini sebagai chapter awal dari perjalanan Ramadan. Jadi mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Mala. Mangga Ibu silakan. Masya Allah, Kang Abu, speechless ini sebetulnya, karena dari semua yang Kang Abu uraikan tadi, semua adalah ilmu. Kita selama ini memasuki puasa Ramadan, itu kita menjalaninya dengan habit yang bertahun-tahun kita jalani seperti itu. Dan sekarang ini Kang Abu coba buka bagaimana kita untuk masuk Ramadan ini, seperti yang tadi Kang Abu bilang, value-nya itu banyak sekali Kang Abu, Masya Allah. Luar biasa sekali. Saya selama ini merasakan bahwa mungkin ibu-ibu yang lain juga dan bapak juga yang lain mengatakan bahwa puasa ini ada seperti ini Kang Abu, menyongsong Ramadan saja dengan hati yang riang saja itu sudah sesuatu yang sesuatu value yang bagus banget Kang Abu. Nah itu apalagi dengan diisi dengan seperti yang tadi Kang Abu uraikan, Masya Allah. Nah ini mungkin mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita jauh lebih berarti. Artinya mungkin kalau Rasulullah itu Isra Mi'raj, mungkin kita Ramadan ini mulai Isra Mi'raj kita di Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi tujuan utama kita untuk memasuki persiapan Ramadan yang luar biasa ini, insya Allah Kang Abu. Ibu-ibu dan Bapak mungkin ada yang ingin bertanya kepada Kang Abu, saya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Kang Abu. Ya, mangga Ibu dan Bapak, siapa tahu ada feedback, ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, very open to discuss seperti biasa. Dan mudah-mudahan ada perspektif ya, intinya dari apa yang kita bahas gitu. Betul tadi kata Bu Mala, dengan kita riang aja mau bulan Ramadan tuh bagus banget gitu. Yes, pasti gitu. Tapi kalau riang aja terus gak merubah kebiasaan ya habitsnya itu lagi juga sih gitu. Nah mudah-mudahan sekali lagi ya kita benar-benar menyikapi ini tuh dalam new treatment lah ya gitu. Karena membaru itu kan penting ya teman-teman ibu bapak, supaya kita nggak hanya berputar dalam wilayah, balik lagi ya tradisi sih itu aja sih. Ya. Mungkin sebelum ada yang bertanya, mungkin saya bertanya dulu Kang Abu. Mangga Ibu. Dalam keseharian kita Kang Abu, untuk mengolah rasa emosi, egoisme dan sebagainya ini itu menjadi sesuatu yang PR untuk kita, tantangan untuk kita, dan kita selalu inginkan lebih baik lagi ke depannya. Bila ada rasa marah datang, itu kadang-kadang kita mencoba untuk istighfar, untuk kita sambil berzikir dan sebagainya misalnya gitu. Ini hal yang kita harus hadapi gitu ya Kang Abu. Nah ini kita juga punya keluarga yang kita ingin sekali gitu untuk ayo kita bersama-sama memasuki Ramadan ini bersama-sama untuk sama-sama nih saling mengekang hawa nafsu, saling menjaga amarah, saling main. Nah ini ada trik nggak sih Kang Abu untuk kita memasuki di area kecil kita dulu, yaitu keluarga kita dulu, lalu baru ke masyarakat. Dan kebetulan kami juga berkecimpung di satu yayasan yang kita punya sekitar 400 anak yatim, dan kita setiap hari
mengakomodir mereka dengan kehidupan pendidikan mereka dan sebagainya, itu dengan 1001 perilaku yang harus kita hadapi. Nah, ini untuk memanage emosi atau sebagainya, itu kita malah mau sekali ada trik dari Kang Abu, mungkin Ya. Kang Abu bisa memberikan yang terbaik. Baik, Ibu. Nah, mungkin kita memahaminya dalam konteks ini sih saya rasa. Jadi satu ya, ada beberapa poin yang harus kita sadari tentang apapun dalam keseharian gitu. Oke. Kembali kepada cuman dua tadi aja ya. Saya mungkin akan membaginya dalam wilayah begini. Kita itu dalam wilayah sadar itu kapasitasnya cuma 1-5%. Kita tuh kebanyakan mabuknya sih sebenarnya. Karena wilayah subconscious mind kita itu lebih dari 95% kan sebenarnya. Jadi kalau ibu bapak teman-teman sadari, setiap hari itu kita kebanyakan ngulang sesuatu yang diulang tanpa sadar loh gitu. Nah, yang tanpa sadar 95% ini akan menjadi yang namanya autorespon. Jadi kalau sekarang autorespon saya kesal, apapun yang datang ke saya kesal aja. Kalau autorespon saya marah, apa yang datang ke saya marah dulu aja. Kalau saya autoresponnya bad mood, apa yang datang ke saya bad mood, down dulu aja. Dan itu adalah sebuah sets dari habits yang diulang-ulang. Nah, artinya kita punya dua sisi antara yang disebut sadar, yang disebut akal tadi, atau habits tadi gitu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada peristiwa yang datang ke kita, peristiwa. Ini berarti kan mau nggak mau kalau peristiwa datang ke kita, yang sering terjadi dilakukan yang kita lakukan secara respon, dari mana datangnya? Dari autorespon pasti. Ini 95%. Maka kalau ada sesuatu datang, panik dulu, itu autorespon tuh. Si panik tuh autorespon. Marah tuh autorespon gitu. Nah, berarti sekarang gimana caranya antara peristiwa yang datang dengan keputusan yang kita lakukan? Respon yang kita lakukan. Sebisa mungkin switching dari autorespon kepada sadar, kepada akal. Nah, kalau udah autorespon terbiasa, berarti kita perlu menjeda sesaat gitu. Makanya teman-teman ibu bapak dengan zikir, astagfirullah, subhanallah, itu sebetulnya bukan astagfirullahnya, jedanya sebenarnya. Kenapa? Karena dengan jeda, kita memberikan akal untuk bereaksi dalam tanda petik berproses secara critical thinking. Contoh. Dulu guru saya ngasih jurus ke saya gini, Abu, kalau kamu lagi mau marah, kamu hitung dulu 1-200, baru kamu boleh marah, dia bilang. Jadi benar Bu, begitu ada orang yang ngeselin atau situasi yang ngeselin, saya ngitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekitar 50 udah capek, jadi nggak jadi marah gitu intinya. Oh ternyata nggak semua respon hal yang saya nggak suka saya harus marah gitu. Oh ternyata kenapa diberikan 1-200 itu sebagai buying time atau holding time atau yang disebut dengan yang namanya jeda gitu. Makanya dalam keseharian kita disuruh menjeda 5 kali sehari, bahasa concern kita disebut khusyuk gitu. Kan sebenarnya sholat itu menjeda kan. Latihan kita jeda dari respon dan peristiwa gitu. Nah akhirnya kita nanti ngerti bahwa masalah itu cuma 10% kan. 90%-nya adalah bagaimana kita merespon masalah. Nah kalau kita responnya sama, jangan harap hasilnya beda. Respon datang dari mana? Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran yang sama akan menuju kepada pilihan yang sama, akan menuju kepada hasil yang sama. Jadi kalau sekarang saya pengen hasil yang beda, cara rubah berpikir dong. Rubah cara berpikirnya. Berarti rubah cara saya merespon itu gitu. Karena dengan merubah respon, pasti akan merubah output gitu. Nah, gimana cara merubah respon? Adakanlah jeda. Entah mau pakai tafakur, zikir, meditasi, hening, terserah deh apapun penamaannya. Tapi point of view-nya adalah dengan melakukan itu semua,
latihan untuk tidak terlalu cepat dalam tanda petik melakukan yang namanya autorespon tadi gitu. Nah maka nanti kita ngerti perubahan diri kita itu yang akan menjadi contoh utama untuk orang lain. Maka sebaik-baik apapun yang ingin disampaikan kepada orang lain, sampaikanlah dengan akhlak dan perilaku. Karena akhlak dan perilaku atau action kita itu jauh lebih berteriak daripada wejangan kita. Jauh lebih berteriak daripada nasihat-nasihat kita gitu. Maka ketika ditunjukkan, yang di luar itu lebih cepat copy paste kok. Apalagi kalau kita bicara tentang anak-anak. Anak itu adalah pengkopi sejati yang dia lihat di lingkungannya gitu. Maka kalau kita bicara dalam wilayah ini concernnya adalah mencontohkan, itulah kenapa di surat 66 ayat 6, peliharalah dirimu baru keluarga gitu kira-kira. Karena kalau kamunya udah berubah, kamu akan memancarkan vibrasi perubahan itu gitu. Nah jadi kembali kan, point of view-nya apa? Latihan. Ujungnya kemana? Ya latihan secara esensial, konteksnya apa? Itu tadi, memanage si manas tadi, pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Sederhananya gitu Bu Mala, saya rasa. Jadi point of view-nya balik lagi ke bolak-balik ke latihan sih. Saya rasa gitu. Baik. Terima kasih banyak Kang Marlo. Alhamdulillah ini kita mungkin ada pertanyaan Ya ini dari ada pertanyaan bahwa fitrah manusia itu apa yang sebenarnya Kang. Mungkin ini nggak bisa dijawab 5 menit karena ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya Ibu Diana Safari, mungkin nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang kita minta lebih dalam lagi bagaimana fitrah yang akan dijelaskan dengan Kang Abu Marlo. Mungkin dari Ibu Bapak ada yang ingin bertanya, silakan. Sebelum kami tutup dengan doa, karena saat ini sudah pukul 11.27. Ya. Kelihatannya udah langsung paham-paham sih Bu, udah oke banget kayaknya. Alhamdulillah ya. Udah langsung oke gitu kelihatannya, mantap lah pokoknya. Baik Kang Marlo. Baik kalau gitu Kang Marlo, sebelum kita akhiri, mohon Kang Marlo memimpin doa juga untuk kita. Dan juga doa untuk mungkin ada keluarga dari Bapak Ibu yang sedang kurang sehat dan juga memasuki Ramadan yang mulia ini. Mohon mangga Kang Marlo. Baik teman-teman Ibu dan Bapak, mari kita akhiri dengan hening sejenak Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sehat selalu dan keep happy, dan senantiasa kita bisa memasuki Ramadan dengan Ramadan yang lebih baik. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.